Hai, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema siang ini, aku ingin membacakan sesuatu yang spesial. Yang spesial tuh apa? Nah, di sini yang spesial itu adalah sesuai dengan pilihan kalian ya. Kalian di sini kan banyak yang terduga cinta segitiga. Kalau misalnya kalian tidak dalam cinta segitiga, kalian boleh lihat channel Potato Tarot atau channel yang lain ya. Untuk kali ini aku ingin membacakan kisah cinta segitiga. Oke, teman-teman, jika kamu dalam kisah cinta segitiga, silahkan kamu pilih kartu mana yang menarik perhatian kamu. Silakan pilih 10 detik dari sekarang ya. 10 detik dari sekarang. Oke. Sudah dipilih 10 detik dari sekarang. Ini juga sudah saya pisahkan ya. Kalau kamu pilih ini, maka ini kartunya. Kamu pilih ini, maka ini kartunya. Oke? Kalau masih butuh tambahan waktu, silakan untuk di pause dulu. Sekarang kita akan lihat bagaimana kisah cinta segitiga kalian berjalan. Kita mulai dari pile nomor 2. Oke, kita mulai dari pile nomor 2 dulu. Kita lihat energinya ya. Antara kamu dengan kisah cinta segitigamu. Saya melihatnya banyak namanya konflik. Walaupun kalian ini memang masih cinta ya, tapi energinya itu tidak terlalu kuat, dalam arti tujuan dia datang ke kamu itu dalam keadaan dia lagi boring dengan pasangannya. Dia di sini melihat kamu adalah seseorang yang menawan, tapi yang aku lihat di sini juga dia itu cukup berani untuk mengambil resiko. Ya, karena mungkin dia sedang boring dengan pasangannya atau lagi marahan sama pasangannya. Bisa jadi pasangannya itu arogansi sama dia sehingga dia melihat kamu kamu tuh punya power, kamu punya energi. Kalau aku bilang sih energi ini ya teman-teman, energi bisa dibilang kayak kesempurnaan. Terus yang aku lihat juga kekuatan di sini. Dan kalau kita bicara mengenai Queen of Wands, kamu tuh dilihat dia adalah orang yang cukup percaya diri. Kamu itu sungguh membanggakan, entah prestasi apa yang dia lihat dari kamu. Dan aku kayak ngelihatnya kamu tuh termasuk seorang yang kuat, sosok yang benar-benar kuat. Kalau punya keinginan, maka akan diproses gitu ya. Aura kamu bagus, aura priawan, bukan perindavan, priai. Kenapa priawan? Priai. Nah, aku akan ambil setengah ya dari energinya. Kita akan lihat bagaimana dia ke kamu. Oke. Dan apa yang diakibatkan. Nih, dia datang pada kamu ya, sebetulnya memang menawarkan cinta. Kita bisa lihat kamu melihat dia adalah orang yang baik ya kan. Kenapa kamu bisa sayang sama dia? Karena dia memberikan perhatian sejak awal loh. Dia tahu kebutuhan kamu ya, dia tahu kebutuhan kamu, dia berikan perhatian ya, emosional juga ya hubungan dengan dia, dalam arti emosi kalian itu beradu ya, dalam. Terus kamu tuh kayak ngerasa dia kayak satu-satunya orang yang bisa mengenal dan mengerti nih emosi yang selama ini aku tahan gitu. Kemudian kita lihat di sini. Ada kartu Seven of Pentacles. Kelihatan ya teman-teman, kondisi kamu sendiri itu juga lagi hampa dalam hati. Bisa jadi di sini kamu lagi fokus ke masa depan kamu. Bisa aja kamu juga udah sendirian, ya. Tiba-tiba waktunya sangat pas,
hadir ya, dia hadir memberikan cinta. Awal-awalnya dari iseng-iseng. Nah, di sini aku lihat ada kartu The Star. Dari iseng-iseng artinya apa ya? Ada celah. Kemudian aku ngelihatnya ada harapan ya. Ada kayak energi spiritual yang mulai terjalin, mungkin aja ini energi karmik, karena ini kan energi cinta segitiga. Jadi memang saya melihatnya kalian berdua ini tuh punya potensi untuk apa ya, saling menginginkan. Walaupun awalnya iseng-iseng, lama-lama keterusan dan ya keenakan dengan hubungan yang tidak tidak terbuka. Nah, di sini kita lihat nih, ketika dia mendekatimu, apa yang ada dalam pikirannya? Dia merasa menemukan seseorang berdasarkan perasaannya, pertama. Yang kedua, dia melihat kamu tuh adalah potensi. Dengan kamu, kayaknya dia menjamin deh, kalau sama kamu tuh pasti bahagia, pasti hidupnya berubah, pasti happy. Bagaimana dengan kamu? Kamu termasuk orang yang polos ya, ketika kamu sambut dia, ya, kamu di sini juga semangat gitu karena ada dia. Jadi ya, tadinya kamu di sini kayak fokus ke masa depan kamu, ya agak terpecah jadinya sama orang ini, ya, kecantol sama orang ini. Apakah dia memikirkan sebuah resiko di hubungan ini? Tuh teman-teman ya, saya ngelihatnya di sini dia sangat menghindari resiko. Dalam arti, kalau kamu mulai nih nanyain ke dia gimana kabar istri kamu, gimana kabar suami kamu, dia sangat gak nyaman. Dia cuman maunya gini teman-teman, ketika dia sama kamu, ya dunia itu hanya kamu dan dia, gak usah ngomongin yang lain-lain. Ya. Di sini sebetulnya jauh di dalam hatinya ada rasa kecemasan, ada mikirin pasangannya juga. Kalau dia laki-laki, dia mikirin pasangannya, dia sangat cemas. Dan pertanyaan mengenai gimana pasangan kamu cinta nggak sama pasangan kamu, anak kamu, ini, itu sangat sensitif loh buat dia. Karena dia masih ada rasa keberatan untuk benar-benar meninggalkan. Nah, kalau dari kamu, kalau kamu suka sama aku, ayo tunjukkan dan buktikan. Ternyata ajakan kamu untuk menunjukkan dan apa supaya dia berani, saya ngelihatnya di sini agak oke, entar ya. Jadi kapan? Entar ya, kayak gitu. Coba, bener nggak? Coba kalau misalnya iya, kamu komen. Dan aku bisa lihat di sini teman-teman, bagaimana sebenarnya dia ke kamu. Ya, aku mau buka di sini. Memang ada kontrol dan juga manipulasi. Ya, kita bedah lagi nih cinta segitiga kamu. Memang dia suka sama kamu, tetapi kamu lihat energinya adalah energi yang tidak kuat gitu ya. Ibaratnya kayak orang suka langsung suka gitu tanpa memikirkan resiko. Kenapa? Karena ada kartu Page of Cups. Tidak cukup tua energinya untuk oh ya aku suka sama kamu dan berkomitmen. Ya, ternyata di balik ini ada namanya kartu The Magician. Artinya dia ingin mengontrol kamu. Oke, ingin mengontrol kamu dan juga memanipulasi. Dia pasti punya maksud dan tujuan. Pada saat pertama kali ketemu ya. Kemudian nih, ketika dia mencoba mendekatimu, dia itu dalam kondisi yang mungkin sedang turun, misalnya dari keuangan, turun dari penampilan, gaya hidupnya turun, dalam posisi yang mungkin gak ngenakin, ya, sulit gitu loh, lagi sulit. Nah, ketika dia sama kamu, saya melihatnya dia itu sebetulnya walaupun dalam keadaan sulit, dia tuh masih ada kayak semangat untuk untuk membuktikan kepada kamu bahwa semuanya tuh baik-baik aja. Padahal sebetulnya kehidupannya sudah sulit. Ibaratnya kayak memancing.
memancing dulu. Ya, dia berkorban buat kamu. Nah, di sini kalau sudah kan kamu energinya kayak energi yang nggak bisa melepaskan dia kan. Makanya di sini dia itu andilnya besar buat kamu. Kenapa ada energi manipulasi? Kita akan buka lagi di sini. Nih, teman-teman. Wealth, atau dia pengen ada sejarah dalam hidup kamu. Dan aku lihat di sini, ya, aku lihat apakah kamu di sini orang kaya? Apakah kamu di sini orang yang sayang dengan memberikan sesuatu? Ya, jadi kamu kan kalau kamu sayang, kamu tuh kayak mengorbankan segalanya. Dia suka di situ. Kebetulan keuangan dia juga lagi nggak bagus, ya. Dan di sini ada kartu Justice. Kamu adalah sebagai penyeimbang, karena kamu memberikan kebahagiaan secara material dan physically. Oke? Dan di sini ada kartu The Hierophant. Bukan berarti dia manipulasi, tapi dia tidak menyayangi kamu. Dia cukup memahami dan pengen berada dalam posisi yang aman dengan kamu. Ya, di sisi lain teman-teman, dia pengen bersama dengan kamu. Walaupun di sini ada keraguan, ya. Jadi kamu jangan mikir dia kalau manipulasi selalu jelek. Enggak, tapi dia melihat kamu adalah sebagai penyeimbang. Jadi kalian ini kayak kena prank sama aku kan? Ya, pasti dia manipulasi, pasti jelek. Enggak semua manipulasi itu jelek, teman-teman. Karena kenapa? Setiap manusia tuh pasti punya tujuan. Ya nggak mungkin dong dia bilang sama kamu tuh sebagai penyeimbang aku di kala aku lagi sulit. Mana ada orang mau kayak gitu. Tetapi dia punya penilaian sendiri sama kamu. Dia bilang di sini adalah dia pengen selalu berada di samping kamu, ya, memberikan advice buat kamu, mengarahkan bagaimana hubungan ini. Dan kalau aku lihat, dia tuh seneng kalau seandainya kamu tuh banyak nanya sama dia, konsultasi lah atau apapun itu, ya. Itu yang membuat dia seakan-akan kayak kamu percaya penuh sama dia. Nah, teman-teman, apakah pada akhirnya kalian bisa bersama? Saya bisa bilang bisa, tetapi langkahnya berat sekali. Kalau kamu kuat, ya, hubungan kalian bisa bersama. Tetapi memang harus melewati 10 rintangan. Ya, 10 rintangan dari semesta. Apa itu? Ya kamu nanti cari tahu sendiri. Ya, namanya hubungan cinta segitiga itu kan juga termasuk karmik ya, teman-teman. Dan di sini, ya, apa yang akan mengganggu? Nah, aku lihatnya adalah banyak sekali kondisi-kondisi di mana kayaknya gampang ngomong putus, terus nanti balikan lagi, putus balikan lagi, gitu. Ini mengganggu banget. Kalau bisa sih gini, teman-teman ya. Kalau kamu dalam cinta segitiga, saran aku pribadi, kalau kamu yakin dia jodoh kamu, setidaknya ya, kamu harus kasih dia kesempatan dengan tenggat waktu. Kapan nih kira-kira kamu menyelesaikan semuanya? Ya, tapi kalau misalnya memang dia belum bisa memberikan kepastian sama kamu, karena di sini aku lihat sangat berat sekali, boleh kamu back off atau boleh kamu mundur. Oke? Nah, ini adalah orang-orang yang mungkin masuk ke dalam pikiran kamu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa ya, teman-teman, karena kan kalian udah milih pile. Oke? Ini mungkin orangnya ya. Nih, kalian bisa bersama tapi sulit sekali. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah ikut readinganku. Sekarang aku akan melanjutkan ke pembacaan di file 1. Thank you. Dan untuk case cinta segitigamu,
untuk file 1. Wow teman-teman, saya ngelihatnya kenapa kayak cinta segitiga kalian itu banyak mengalami masa-masa menyedihkan. Mungkin jika dia laki-laki ada bermasalah dengan keuangan, sehingga saya nggak ngerti ya, energinya itu sering salah paham, namun masih berjalan sampai sekarang. Kamu terkoneksi dengan orang seperti ini kah? Jika kamu wanita, maka kamu adalah orang yang sangat berempati. Kita lihat ya, bagaimana dia ke kamu. Kamu tahu bagusnya kartu ini daripada kartu yang sebelumnya. Dia merasa ada sebuah awalan baru. Ketika dia ketemu sama kamu, dia merasakan hidupnya tuh kayak terselamatkan, ya. Kemudian kita lihat ada perasaan nyaman, keinginannya terkabul, dan tenang. Saya ngelihat energinya adalah kalian ini kayak menemukan soulmate satu sama lain. Bagaimana kamu ke dia? Saya melihatnya kamu memiliki harapan besar sama orang ini. Betul ya? Nah, kita lihat dalam pikirannya apa. Wow teman-teman, aku bisa bilang bahwa seseorang ini ingin sharing atau berbagi dan ingin merasakan take and give sama kamu. Jadi dia nggak cuman memberi, tapi dia ingin menerima sesuatu dari kamu. Ada take and give-nya. Kenapa aku bilang kartunya bagus? Karena dia sudah memikirkan awalan baru dan ingin seimbang. Beda sama yang tadi. Bagaimana kamu ke dia? Oke. Justru di sini aku melihat ya, kalau seandainya kamu terkoneksi sama orang ini dalam konteks cinta segitiga, kamu pengen mengakhiri hubungan ini. Sesayang-sayangnya kamu. Karena aku melihat di sini banyak kartu cups ya, ada 8 cups dan kamu merasa kayak aku perlu move on nih. Tetapi sepertinya energi dia yang ngehold kamu. Paham ya sampai sini? Alasan dia suka sama kamu atau berselingkuh sama kamu. Kita lihat ada kartu The Hermit. Oke, sebentar ya. Kemudian kita lihat di sini apa yang memang ia rasakan, ya. Teman-teman, kenapa dia mau jatuh cinta sama kamu, ini aku juga bahas ya. Buat dia semua itu mengikuti aralnya aja, mengikuti arusnya aja. Dia juga sudah sangat cukup memikirkan kenapa dia bisa tertarik sama kamu, ya. Kamu tuh dinilai adalah orang yang penuh dengan ide, penuh dengan saran. Kemudian kamu punya energi semangat. Itu yang dia suka. Passion, kreativitas, sosok yang memang sangat disegani. Jadi dia suka sama seseorang itu yang a whole complete, teman-teman. Dia nggak suka cari orang yang nggak punya pendirian, ya, yang selama hidup cuma ikut-ikutan aja. Dia nggak suka. Dan di sini dia merasa kamu sama dia adalah tim yang baik. Dalam arti bukan hanya dalam masalah percintaan, tapi juga masalah kehidupan dan masalah-masalah lainnya. Dia merasa ada satu energi positif, ya, energi positif di mana ketika dia bersama kamu, dia tuh kayak merasakan adanya sebuah kemajuan aja gitu. Kalau kita bilang sebuah kemajuan, intinya kesuksesan seseorang itu tergantung dari pasangannya juga.
Kalau pasangannya memberikan support, memberikan sesuatu yang baik, maka pasangannya di sini akan maju. Dan itu yang ia rasakan. Kalau dia adalah seorang laki-laki, dia akan berpikir bahwa 10% kemajuanku adalah dari pasangannya, which is kamu. Ya. Kita lihat lagi di sini, teman-teman. Bisa nggak kalian kira-kira menikah? Kartu Hangman, Two of Swords, dan ada kartu Sun. Ini sama aja dengan pembahasan sebelumnya ya, di kartu sebelumnya. Perlu proses menunggu, perlu proses saling mengenali diri satu sama lain, tidak terburu-buru. Dan di sini saya lihat ada kartu The Sun. Kartu The Sun menunjukkan adanya kemungkinan besar sekitar 60% kalian bisa menikah. Ya. Kalau tadi kan bisa menikah tapi ya hambatannya banyak. Kalau ini tergantung dari pemikiran dia aja. Oke, bagaimana perasaan dia kepada pasangannya? Tertekan secara mentally. Pengen pergi. Sudah tidak ada kecocokan. Ya. Apa yang dia lihat dari kamu? Kamu tuh punya energi yang tenang. Kemudian, kamu tahu cara membawa diri. Kamu tahu bagaimana berkomunikasi yang baik dengan dia, bagaimana bersikap sama dia. Dan kamu tuh termasuk orang yang keras. Ya, nggak lembek, tahan banting. Dan di sini, kamu juga termasuk orang yang romantis. Kenapa dia suka dengan tarikan energi kamu? Karena menurut dia, kamu adalah orang yang memang sudah a whole complete. Ada energi cinta, romansa, koneksi, pertemuan, menikah, dan sama-sama menyembuhkan. Itu yang dia rasa tentang kamu. Apa rencana dia? Kapan dia datang? Kapan dia benar-benar memutuskan? Kita bicara date. Paling dekat di bulan November. Oktober, November ini sudah kelihatan bahwa kamu bisa yakin sama diri kamu bahwa memang dia mencintai kamu, dia memilih kamu. Maka keputusan ini paling cepat Oktober ini sekarang sampai dengan November, paling cepat. Sorry, ada kartu King of Pentacles dan ada kartu Three of Wands. Kamu tahu kenapa dia tidak mau buru-buru? Saya lihatnya di sini dia membutuhkan keyakinan dulu, aman dulu, terkoneksi sama kamu. Baru di sini kalian nanti bisa punya rencana ya. Kalian mau gimana? Dia nanti punya rencana apa ya? Mungkin kalian bisa diskusikan. Ya, ada step-stepnya lah teman-teman. Yang pasti apa yang dia inginkan adalah adanya sebuah fondasi yang bagus dulu. Kalau fondasinya nggak bagus ya, hubungan ini pasti akan hancur. Apa yang harus kamu lakukan? Cobalah untuk mengerti ya. Kalian harus sama-sama kuat finansialnya dulu dan harus benar-benar teguh sama keinginan kalian. Dan di sini ada kartu Queen of Wands ya. Jangan hilang harapan, jangan mudah patah arang. Intinya gitu aja sih untuk kamu. Dan kita akan lihat di sini, karena ini pembacanya bagus, aku nggak usah lama-lama membacakannya juga. Mungkin energinya dia muncul di sini. Kalau ada kesamaan dengan pembacaan sebelumnya, sorry ya. Tapi kita akan lihat nama-nama ini di sini. Kalau muncul sebelumnya nggak masalah, berarti energinya kuat. Kamu dengan orang-orang ini adalah energi cinta segitiga. Pesannya adalah jangan mudah menyerah dengan segala ketidakpastian yang ada ya. Segera kayak selesaikan kebimbangan dan kejar bahagiamu. Ya, kamu boleh share pembacaan ini ke dia teman-teman, nggak masalah. Blak-blakan aja, fair-fairan aja. Love is love ya. Walaupun aku tidak menyarankan orang itu punya hubungan cinta segitiga, tapi apa mau dikata.
Ya, kalian yang tahu, kalian yang menerima resikonya, kalian yang menjalani. Ya, urusan kalian, dosa kalian, itu urusan kalian sama Tuhan. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Selamat siang. See you next, see you, I love you. Bye-bye.